Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bayaki Hakim, NRP 117 dari Departemen Manajemen Bisnis ITS, akan mempresentasikan tugas metode penelitian kelas B dengan judul Pengaruh Pelatihan, Motivasi, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT PAL Indonesia. Yang pertama, dari sini untuk latar belakangnya, dalam rangka menghadapi era globalisasi dan era industri 4.0, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan etos kerja yang tinggi. Namun seringkali ditemukan masalah yang menyebabkan organisasi ataupun perusahaan mengalami kegagalan karena kesalahpahaman pengelolaan sumber daya manusia. Saat ini teknologi semakin berkembang. Hal ini juga menyebabkan aspek sumber daya manusia dalam perusahaan juga semakin berkembang. PT PAL Indonesia merupakan industri pertahanan yang dimiliki oleh BUMN yang bergerak dalam industri perkapalan dan pertahanan dan termasuk dalam BUMN strategis nasional dalam bidang pertahanan. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah pelatihan mempengaruhi kinerja karyawan PT PAL Indonesia dalam divisi Harkan? Dan yang kedua, apakah motivasi karyawan mempengaruhi kinerja karyawan PT PAL Indonesia dalam divisi Harkan? Serta yang ketiga, apakah kompensasi karyawan mempengaruhi kinerja karyawan PT PAL Indonesia? Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menguji pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT PAL Indonesia dalam divisi Harkan. Yang kedua, menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT PAL Indonesia dalam divisi Harkan. Dan yang ketiga, menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT PAL Indonesia dalam divisi Harkan. Kemudian untuk poin 1.4 yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi PT PAL Indonesia divisi Harkan Surabaya, yang pertama, dalam pengelolaan pihak manajemen bisa menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, perusahaan harus bisa memberikan pelatihan yang benar-benar sesuai dengan bidang pekerjaan karyawan. Selain itu, pelatihan juga mampu meningkatkan prestasi kerja karyawan. Kemudian untuk ruang lingkup penelitiannya adalah yaitu karyawan PT PAL Indonesia divisi Harkan yang telah mengikuti pelatihan, mendapat motivasi dan mendapat kompensasi di PT PAL Indonesia. Kemudian untuk bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, pelatihan. Pelatihan berfungsi untuk mengasah dan memperbaiki keterampilan serta teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan yaitu yang pertama peserta, yang kedua pelatih, ketiga fasilitas pelatihan, keempat kurikulum, dan yang kelima dana pelatihan. Yang kedua motivasi. Motivasi adalah keadaan jiwa yang mendorong, mengaktifkan atau menggerakkan, dan motivasi itulah yang mengarahkan dan menyalurkan perilaku, sikap, dan tindak tanduk seseorang yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan, baik tujuan pribadi, anggota organisasi, ataupun tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, kompensasi, yaitu merupakan sesuatu yang dipertimbangkan dengan sesuatu yang sebanding. Bentuk kompensasi yang pertama ada gaji dan upah. Gaji dan upah merupakan hak yang wajib diterima oleh karyawan karena kompensasinya terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua, insentif. Insentif yaitu tambahan pemasukan di luar gaji yang diberikan oleh perusahaan. Perusahaan memberikan bonus insentif dengan tujuan agar karyawan semakin termotivasi dalam bekerja. Yang ketiga, fasilitas. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tidak berupa uang, namun contohnya seperti mobil dinas, motor dinas, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tunjangan. Kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan yang sudah ditetapkan oleh kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kemudian yang ketiga, bab ketiga yaitu metode penelitian. Untuk populasi dan sampel, populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa populasi merupakan seluruh subjek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah karyawan PT PAL Indonesia Divisi Pemeliharaan dan Perbaikan. Kemudian yang kedua, jenis dan sumber data. Untuk penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk data primer,
Data tersebut berupa tanggapan responden yang didapat dari penyebaran kuesioner di PT PAL Indonesia, yaitu Divisi Pemeliharaan dan Perbaikan. Kemudian yang kedua, untuk data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa data sejarah dan gambaran umum tentang PT PAL Indonesia. Kemudian untuk metode pengumpulan data, yang pertama, metode pengumpulan data primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kuesioner dalam melakukan pengumpulan data primer. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pernyataan ataupun pertanyaan terhadap responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien dengan catatan apabila peneliti telah tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang diharapkan dari para responden. Kemudian yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi merupakan proses pembuktian yang didasar sumber apapun dan dapat bersifat tulisan, lisan, atau gambaran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumenter. Contohnya adalah sejarah dan gambaran PT PAL Indonesia serta struktur organisasi PT PAL Indonesia. Kemudian yang ketiga, identifikasi variabel. Dalam penelitian ini terdapat 3 macam variabel yang digunakan oleh peneliti.